Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kesayangan kita, Dakocan Explore Misteri. Seperti biasa ya guys, saya akan mengeksplor sebuah makam guys ya. Ya yang pastinya angker lah, kalau nggak angker nggak mungkin saya ekspor. Oke lah guys, nggak usah menunggu lama-lama, langsung kita ekspor saja. Tapi sebelum saya ekspor, untuk teman-teman yang belum subscribe, tolong bantu subscribe-nya, like, share sebanyak-banyak mungkin ya guys. Oke lah guys, langsung saja kita ekspor, let's go. Oke guys, nggak usah menunggu lama-lama, langsung kita ekspor saja makam tersebut. Ini guys, karena saya sendirian. Nah, ini saya emang sendirian, jadi ini emang harus menguji adrenalin sekali ya. Maaf ya guys, tadi sore itu di sini sangat hujannya sangat deras sekali sampai mau isak. Terus saya juga mendengar berita di Jakarta itu juga terjadi musibah ya. Intinya ada musibah di Jakarta, banjir atau sekolahan yang roboh, ada menewaskan anak didik lah intinya ya. Semoga kita semua dijauhkan dari mara bahaya ya guys ya, terutama bagi penggemar Dakocan Explore Misteri. Saya doakan semoga rezekinya melimpah, terus dijauhkan dari mara bahaya, dikabulkan segala hajatnya, dan selalu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke lah guys, kita nggak usah menunggu lama-lama karena ini saya mengeksplor di depan makam ya. Cerita mistisnya seperti apa nanti kita biasalah ngobrol-ngobrol di tempat tengah makam ya. Oke. Ini guys, ini apa tuh namanya, kebun jati ya, ditanami jati. Nah ini perkebunan yang terbengkalai. Ini saya juga buru-buru tadi ya, karena hujan, dapat atensi atau masukan dari temen suruh eksplor di kampungnya ya. Karena hujan saya bisanya ya eksplornya ya tetap tengah malam sih, tapi kan kondisinya seperti ini, habis hujan lebat sekali ya. Alhamdulillah di kampung yang saya eksplor ini tidak terjadi bencana, amin. Seperti biasa ya guys, saya akan eksplor di sekeliling makam dulu ya. Ini gerbang makamnya ya. Konon ceritanya di gerbang makam ini ditunggu oleh dua sosok makhluk gaib, tinggi besar raksasa ya, mungkin Buto lah seperti itu. Oke, kita nggak akan masuk sini dulu ya, kita akan eksplor sekelilingnya dulu. Ini contohnya guys, ini jalannya becek sekali ini. Harus ekstra hati-hati kalau saya nanti terpeleset ya. Aduh, kotor semua nih. Apalagi karena insiden kemarin guys, saya pernah eksplor di sebuah makam, saya terjatuh itu. Jujur guys, tubuh saya sampai sekarang tuh masih merasakan sakit sekali. Ini ya kondisi di samping makam ini. Iya, merinding banget guys, sangat merinding sekali nih. Ini baru saya di pinggir makam ya. Ini rasa aura mistisnya sudah kuat banget sekali, merinding banget guys. Allah. Aduh. Nih guys ya, semoga saya diberi keselamatan ya guys ya. Cerita angkernya seperti apa, mistisnya seperti apa, nanti saya akan cerita saja ya guys ya. Tapi setelah saya explore ya guys ya, ini intinya saya akan explore di makam ini dulu. Kondisinya seperti apa, nanti saya akan menceritakan bagaimana keangkerannya di makam ini. Allah. Merinding banget guys, ini apalagi habis hujan ya.
Langsung sini aja ya guys ya, lewat pinggir masuknya ya, harus ekstra hati-hati. Oh ya guys, ini maaf ya saya tidak menunjukkan waktu, saya akan menunjukkan waktu dulu ya. Ini jam berapa ya? Ini jam 0.27. Ini ada wilayah Jakarta dan Makassar ya. Nah ini yang saya pakai Jakarta aja karena waktu Indonesia Barat berarti hitnya 12:30 kurang 3 menit. Ini saya posisi di tengah makam sendiri dan mengeksplor lokasi makam ini ya. Waduh, merinding banget guys, apalagi karena cuaca ekstrim ya, jadi kondisi tubuh juga nggak begitu fit lah intinya. Tapi karena saya konsisten sudah menepati janji dari teman tadi ingin eksplor di kampungnya, jadi mau nggak mau saya juga harus berangkat ya, walaupun kondisinya hujan lebat. Nah seperti ini guys, tuh kan sepatunya aja sampai kotor kayak gini. Ini saya ada di samping makam ya, mengelilingi dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya ghaib. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya ghaib. Ini letak makamnya itu memang di samping kampung ya, dusun ya. Tapi walaupun letaknya di samping kampung, eksistensi atau keangkerannya dari para makhluk penunggu di sini tuh sangat luar biasa sekali. Nggak main-main ini. Saya bilang nggak main-main itu guys, langsung merinding. Ini ya, ini pohon bambu. Ya seperti biasalah kalau di Jawa itu identik dengan genderuwonya ya, kalau di bambu itu ya. Entah atau Mbak Kunti sedang nangkring juga bisa. Maaf ya Mbak Kunti. Ini di samping makam ya, tapi masih wilayah dalamnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya ghaib. Saya tidak bermaksud menantang, cuma ya kalau mau eksis ya silahkan, tapi di kamera saja lah, jangan di mata saya, intinya seperti itu. Karena saya manusia normal ya, takut pasti ada, tapi saya cuma coba mengalahkan rasa takut itu. Duh guys, kasihan banget ini batu nisan yang sudah terbengkalai. Mungkin ya pemugara lah, intinya seperti itu, tidak dipakai dari ahli warisnya, jadi diperbarui lagi, bisa saja seperti itu. Ini guys ya, yang baru meninggal ya, semoga Mbah itu mendapatkan tempat terbaik di sisinya ya, Mbah. Amin 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 ya robbal alamin. Ini guys, saya di bawah pohon bambu yang konon kemistisannya pohon bambu itu juga luar biasa ya. Ada yang mitosnya ada bambu petuk lah, yang katanya sih harganya miliaran rupiah kalau dapat menemukan bambu petuk ya. Tapi nggak semudah itu. Allah ya karib, kan baru saya ngomong bambu petuk kayak ada yang mengkerutuk lagi di sini. Mungkin ya Mbah Gendruwo ya. Astagfirullah. Ya siapa lagi ya, doakan nih guys, saya selamat, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Siapa tahu nih ekspor, kalau beruntung ya dapat bambu petuk sih.
Ya walaupun nggak takut gunaannya, kan intinya barang antik lah saya seperti itu. Saya juga dengar dari teman-teman, bukan ahlinya hal seperti itu. Astagfirullahaladzim, apa itu guys? Ya Allah Gusti, itu apa guys? Astagfirullah. Burung guys. Astagfirullah, itu burung malam guys. Kayak saya merinding guys ya. Itu burung benar atau burung enggak guys ya? Intinya masih di dalam makam guys. Kelihatan enggak guys? Itu, nah itu ya. Coba kita dekatin aja. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Apa guys itu ya? Saya baru fokus pada satu burung guys. Kayak ada yang marah tadi, mungkin Mbah Grundurunya ya. Astagfirullah. Astagfirullah ya Mbah, saya akan menghindar Mbah. Gak lama Mbah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ini memang tempatnya di samping kebun ya. Ini burung apa ya guys ya? Siapa tahu jadi rezeki lah. Astagfirullahaladzim. Harus ekstra hati-hati. Kalau itu burung siluman juga bahaya ya guys ya. Astagfirullah. Oh, ini burung cabak guys, kan ya. Berarti bukan burung hantu ya guys ya, bukan burung-burungan, tapi ini burung cabak tadi guys ya. Itu termasuk burung aktif pada malam hari guys. Ya mungkin keluarganya burung hantu lah. Allah. Kenapa saya tahu ya, karena hobi saya emang kicauannya guys ya. Ini saya di sekeliling makam ya. Ini unik sekali, ada pohon kamboja yang umurnya mungkin sudah tua sekali dari lihat tekstur batangnya ya. Konon kalau pohon yang sudah tua itu juga menjadi tempat hunian bagi makhluk halus ya. Kelihatan kan guys? Ini sampai nggak bisa berbunga nih. Duh, kok semakin merinding guys. Permisi Mbah. Permisi. Piye to lewat iki? Allah. Allah. Oke guys, ini saya sudah sampai di apa namanya? Pinggir makam ya. Jadi saya akan ngobrol-ngobrol bagaimana keanggarannya makam ini. Oke guys ya. Iya. Oke guys, nggak usah menunggu lama-lama karena kita sudah eksplor di sekeliling makam. Kita akan duduk-duduk di dalam menceritakan bagaimana eksistensi dari para penunggu makam di sini ya. Bagaimana cerita keanggarannya kita nantikan setelah saya duduk-duduk dulu di dalam makam ya guys. Oke guys, saya sudah berada di tengah makam ini ya. Ya seperti janji saya tadi ya guys, saya akan menceritakan bagaimana keangkerannya, kemistisannya, dan kejahilannya dari penunggu makam ini ya. Ya, sebelum saya menceritakan ya seperti biasa ya guys ya, saya ditemani sebatang rokok dan biasalah saya tak ngopi dulu karena ya ini guys suhunya sangat dingin sekali karena habis hujan ya. Contohnya seperti ini ya, kayak kaki bebek kayak gini. Siapa mau ya kayak gini. Dan ini kopi sebagai penghangat tubuh ya, biar tidak mudah terkena penyakit masuk angin lah. Gini loh guys, makam ini berada di pinggir perkampungan ya. Ya walaupun di pinggir perkampungan, tapi jangan tanya lagi keangkerannya dan dari cerita masyarakatnya ya. Dan yang lebih uniknya guys, di sini itu ada makam yang letaknya itu ya, dalam arti posisi batu nisannya itu berbeda dengan yang lain. Nah, nanti kita ekspor apakah itu benar-benar ada ya, karena maaf ya,
kebetulan saya bukan asli orang sini, jadi saya harus mencari di mana letak makam itu, tapi sesuai dengan apa itu namanya, arahan teman saya yang asli orang sini ya. Itu intinya berada di ujung utara, terus di bawah pohon yang sangat besar sekali. Katanya pohon jati sih, tapi nantilah kita eksplor bagaimana kondisi makam itu dan apakah itu memang betul-betul terbukti ya. Gini guys, makam ini tuh digunakan untuk dua dusun, dusun A dan dusun B ya. Dalam arti ini letaknya di pinggir kampung, terus di sebelah kampung itu ada makam ini, terus ada bentangan kebun atau pertanian sawah lah, intinya tegalan lah. Terus di samping tegalan itu baru kampung yang kalau orang meninggal tuh makamnya juga di sini. Maaf guys ya, saya ini ngomongnya agak tergesa-gesa ya, karena bener saya menahan rasa sakit ya. Gini loh, karena tragedi jatuh di makam yang kemarin saya keluar tuh ya. Kayak keseleo mungkin ya. Ini emang sakit banget, masih terasa sampai saat ini, kayak menusuk di dada ini. Entah itu karena tertusuk energi apa nggak tahu, intinya saya tuh semakin gak enak badan nih. Tapi ya sekarang saya harus profesional dan intinya menjaga komitmen. Saya harus berani mengekspor di makam lagi, dalam arti walaupun kondisi cuaca kurang mendukung ya, karena tadi sore itu hujannya sangat deras sekali, sehingga saya harus menunggu hujan itu sampai reda. Dan alhamdulillah Tuhan itu mengizinkan saya untuk mengekspor makam ini, jadi saya bisa berada di makam ini. Gini guys, makam ini ceritanya ya dari warga sekitar yang melihat sih. Ada yang melihat tuh, ada sosok penunggu yang ada di gerbang makam itu yang saya eksplor tadi ya, yang ada di belakang saya itu kan, kelihatan ya. Aduh ya Allah, ini ya, ini ditunggui atau dijaga lah, mungkin kalau bahasa kerennya di dunia manusia itu ada satpam ya. Itu sosok raksasa yang sangat besar sekali, tinggi besar, itu ada dua ya. Mungkin kalau eksistensi yang dikenal oleh masyarakat Jawa itu buto guys. Mengerikan kan, kok buto bisa di situ ya Allah. Astagfirullahaladzim, Allah ya keren. Baru saya melihat apa tuh, baru bicara buto guys ya. Tadi ada yang melempar di sini, kayak nggak tahu lah intinya ya. Gimana guys ya, saya tuh bener-bener kaget, tapi ya menahan rasa sakit. Kalau jumlah terus ya tuh sampai patah nih tulang saya, karena sering jumlah dikagetin kan, mungkin ya kondisi saya semakin menurun ya, drop ya. Jadi aduh, bener-bener sakit guys, nggak tipu-tipu, ini real nih. Aduh. Maaf dah ya, saya menceritakan sebentar aja lah intinya. Tadi sampai mana ya? Oh, buto ya. Nah, buto itu tinggi besar ya, mungkin sebagai penjaga lah, mungkin menjaga pintu gerbang itu ya, bagi makam inilah intinya. Nah, terus ceritanya gini guys, setiap kali kalau ada yang mau meninggal itu ada pertanda di sini, kayak pintu makam. Padahal ini kan nggak ada makamnya, kok nggak ada makamnya sih, maaf nggak ada pintunya yang terbuat dari kayu atau betek, kok betek sih, apa tuh ya, yang terbuat dari bambu loh. Pintu lah intinya, pintu buatan manusia. Tapi kan nggak ada, tapi ada suara krek, krek. Tapi itu sebagai pertanda bagi apa namanya, warga sekitar. Kalau mendengar suara tuh krek, wah berarti ada yang mau meninggal nih, ada yang mau diambil nih kan, seperti itu kan. Jadi itu sebagai pertanda guys ya. Jadi ya mungkin mitos dari semua makam tuh berbeda ya, intinya tuh ada pertanda-pertanda makam ini, terus makam yang satunya tuh mungkin pertandanya beda-beda. Ada yang mendengar, yang kalau di sini ya itu ada suara kayak pintu terbuka, kayak terbuka. Dalam arti mungkin kalau bahasa halusnya itu seperti menyambut ada tamu yang mau masuk. Itu bukan tamunya, bukan manusia hidup, tapi mayat yang mau masuk, atau artinya ada orang yang mau meninggal dan mau dimakamkan di sini. Nah, terus ada lagi guys ceritanya.
kan di sini rumahnya kan kok rumahnya toh, tempatnya kan di pinggir kampung ya. Lah kampung itu ya namanya kampung pasti ada manusia hidupnya kan, kan nggak mungkin namanya kampung kok nggak ada manusia hidup sih. Ya namanya bukan kampung ya, berarti kan ya hutan kan gitu ya, ada kampung. Nah, kampung itu suatu saat itu ada itu anak-anak muda ya, anak-anak muda itu nyanyi-nyanyi. Aduh kok sakit guys mau nyanyi deh. Di saat kita bersama, mungkin nyanyinya seperti itu ya. Nah karena pemuda itu nyanyinya tengah malam ya, larut malam ya intinya. Jadi kan ya seperti saya ceritakan kayak kemarin kan lah, mungkin kalau waktu malam ini waktunya aktivitas bagi para lelembut, dalam arti waktu putaran siangnya. Kalau kalau siang tuh mereka tuh memasuki masa malam, kalau kita kan kayak ini malam. Jadi gini guys, sampai larut malam ya, mungkin ya sampai jam 12 ke atas lah. Jadi kan gini, mereka nyanyi di saat kita bersama, ceng 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 ceng, kan seperti itu toh. Lah seketika itu lagi asik nyanyi, maaf ya saya nggak apa lagu-lagu seperti itu, karena saya ya sebenarnya suka musik sih, cuma nggak bisa main gitar ya, cuma seperti itu aja ya, intinya seperti itulah. Nah seketika mereka lagi asik nyanyi berkerumpul, mungkin kayaknya ceritanya dari teman saya itu ada lima orang lah, 5 orang. Nah, 5 orang itu lagi asik, ada yang keplok-keplok, mungkin sambil minum kopi atau teh ya, ya karena sebagai penghangat tubuh pada malam hari kan juga bisa toh. Jadi oh ya ya seperti itu toh. Jadi seketika itu teman yang nyanyi kan, yang bergitaran kan kehadap membelakangi makam ini kan ya, dia tuh cangkruk lah atau nongkrong ya di gardu yang ada di dekat makam ini ya. Jadi temannya yang satu kan menghadap ke teman yang gitar-gitar ya. Terus ya, seketika itu ya, dia tuh kaget ada sosok yang berdiri ini dengan mata melotot. Dia tuh itu kayak gagap nggak bisa ngomong. Lah temannya masih asik, kamu ngapain sih kok pop nyanyi enak lagi pop pocong kan seperti itu, wabur lah. Dia tuh kan wah ada aja lah, masih asik lah kan, wabur lah, karena saking dia berlari kan dia penasaran yang gitar, langsung dia pocong tuh lempar ke belakang gitu guys gitarnya, akan gitu wabur sampai rumah kan. Wah dengan histerisnya dia tuh pocong, mungkin ya karena shocknya ya, jadi jantung juga mau copot diambil lagi sampai wabur gitu ya, seperti itu ya. Aduh, ini saya ngomong pocong merinding guys, maaf ya pocong ya situ, seperti itu ya. Jadi gini, seketika itu dia pulang terus pada pagi harinya guys, dia tuh yang punya gitar kan penasaran toh. Wah ya karena penasarannya kan dia tuh berangkat lagi ke tempat gardu yang tadi malam buat nongkrong ya. Rumahnya sih dekat sih dengan gardu itu, cuma kan dia penasaran apakah gitar saya tuh masih ada di situ. Nah, anehnya guys, gitar yang dia parani sih, yang dia apa tuh namanya, yang dia cari itu ya, itu masih utuh seperti semula, nggak ada lecet sedikit pun. Padahal perasaannya itu dia melempar tuh kena si pocong tadi. Tapi anehnya gitar tuh nggak lecet sama sekali. Nah ya kita ambil positifnya saja ya guys ya, siapa tahu kan gini toh, mungkin mbak pocong atau mas pocongnya itu kan mengingatkan lah, mas ini dah malam, kamu besok tuh harus beraktivitas, jangan nongkrong terus, jadi nggak baik untuk kesehatan. Mungkin ya seperti itulah intinya, kalau saya menafsirkan ya. Buktinya kan apa, dia tuh hanya mengagetkan, terus gitar yang dia lempar tuh tidak ada lecetnya, jadi kan mas pocongnya baik. Allah astagfirullah, guys ada yang melempar guys, saya tuh ngedek banget loh guys kayak gini terus. Aduh apa di pohon yang sudah mati gagar tuh ya guys ya, kelihatan gak guys ya. Kalau aduh amit mas pocong atau mbak pocong ya, aduh mungkin saya kurang sopan ya, karena mungkin saya bukan orang sini kok berani menceritakan eksistensi jenengan atau anda. Jadi maaf banget ya, nggak lama kok, ini hanya sebuah project aja intinya ya untuk aspirasi teman-teman tadi loh ya. Jadi saya berani kesini ya karena ada
asli penduduk sini yang menunjukkan arah sini Mas Pocong atau Mbak Pocong ya. Ya seperti itu. Maaf. Dedek guys. Kalau kayak gini terus ya ngeri bener guys. Apalagi ini guys. Allah ya karim. Allah ya karim. Allah ya karim. Astagfirullah. Kayak ada yang menggerok itu guys. Ini apa namanya? Lampu ya. Kelihatan nggak sih? Ini loh. Ada yang menggerok tadi. Gerek. Apa ya guys ya? Duh. Padahal nggak ada orang nih guys. Ya guys ya. Duh. Apa ya guys? Kok saya merinding banget ya sampai saat ini. Aduh. Maaf bah. Maaf bah. Duh. Tak minum dulu aja guys ya. Astagfirullah. Allah ya karim. Astagfirullah. Terus guys, terus meneror saya guys dengan suara kerutukan atau lemparan guys. Duh. Mana ngeri lagi. Ini ada di dalam makam sendirian. Bisa-bisa saya pingsan loh guys. Kok ngeri banget ya, serem banget ya di sini. Ya, gimana ya? Baru saya mau ngopi loh. Ya kalau mendekat sih ya jangan, kalau minta kopi ya boleh tapi jangan wujud aja lah. Tadi sampai mana ya? Oh, sampai pesan si Pocong lah mungkin seperti itu yang saya kok kayak ada yang selebatan ya guys ya. Mau ngomong itu putih tadi kayaknya. Sat gitu. Duh. Iya ya Mbak Pocong. Maaf banget. Iya. Ini harus selesai guys. Kalau nggak selesai, reputasi saya bisa turun guys. Karena sudah terlanjur di dunia explore misteri ya gini resikonya, terorannya tuh banyak sekali guys. Tadi sampai mana ya? Oh ya sampai itu ya, sampai mana sih? Oh pesannya mungkin pesannya kan gini lah, mungkin kalau pribadi saya ya saya berpikir positif aja lah, saya nggak mau berpikir negatif. Intinya itu ya mungkin dari apa tuh namanya, dari Mas Pocong atau Mbak Pocong tadi ya pesannya seperti itu. Ini sudah larut malam, kamu itu harus tidur, kamu itu harus bekerja, jangan nongkrong terus. Karena makananmu beda dengan saya kan, seperti itu mungkin ya. Dan mungkin kan kalau saya dengar dari teman ya, makanannya itu kan bukan nasi sih ya, entah atau apalah, intinya berbeda dengan manusia. Kamu tuh harus bekerja karena makananmu berbeda dengan saya, intinya seperti itulah. Kalau saya mengklarifikasi dalam arti berpikir positif ya, karena apa, saya itu selalu berpikir positif setiap saya tuh eksplor, intinya lah ya saya berpikir yang baik-baik aja lah, seperti itu ya. Kok tambah ngeri guys ya. Ya semoga saya selamat ya guys ya, tidak sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lah, intinya seperti itu. Terus ada lagi guys ceritanya di sini guys. Ya adalah ya mungkin dari teman dari segerombolan kelompok pemuda tadi ya. Ya mereka tuh lagi asik nongkrong sendirian, kayaknya lagi mengamuk lah, mungkin karena cowok kan mungkin pikirannya lagi gabut lah, kalau bahasa orang sekarang, bahasa kerennya lagi galau lah pikiran seperti itu. Nah jadi itu dia itu ya nongkrong sendirian ya di gardu itu guys. Ada lagi guys ceritanya, itu nggak terjadi sekali atau dua kali, sebenarnya berkali-kali. Cuma yang bisa saya tangkap dari informasi dari teman tuh ya hanya satu atau dua kali yang mengganggu, tapi sebenarnya kayaknya banyak sekali. Ya teman saya yang mengasih informasi tadi kan juga lupa seperti itu. Tak rokok dulu guys, ini ngeri banget loh. Karena saking groginya guys, nih rokok saya sulut ini ya, ini sampai kebalik ya, sampai kebalik kayak gini. Ini gimana ini, manisnya di depan kok pahitnya di belakang. Kebalik nih, mereknya malah saya sulut, saya sumet lah intinya. Gimana ya nih, ya adalah ya, karena saya harus profesional, jadi mau nggak mau saya tuh harus memberanikan
menyelesaikan ekspor saat inilah, intinya seperti itu ya. Jadi saya tuh harus berani menyelesaikan ekspor saat ini. Terus ceritanya gini guys. Oh, astagfirullahaladzim. Iya ya Mbak Pocong, Mbak, aduh Mas Pocong. Enggak lama. Tadi kayak ada yang melempar di sini, mengkerutuki. Serak. Tuh. Ini ya, kok saya tuh dari awal ekspor tuh saya sampai bingung loh sebenarnya. Kok gimana ya, ringan tangannya tuh loh, atau mungkin ya bahasanya seperti itu loh. Keusilannya tuh loh mengganggu saya dengan suara dadak dadak dadak. Saya tuh capek sebenarnya. Sekali-kali ya ramah lah. Jangan bikin saya jantungan terus seperti itu ya. Ya tapi ya gimana lagi ya, mungkin saya tuh memang mengganggu bagi mereka, jadi ya saya maklum. Jadi kalau saya tuh diganggu dengan suara-suara atau selibetan ya seperti kemarin ya, Allah ya Karim. Iya ya Mbah Pocong, ini bukannya saya nggak anu ya guys, sakit, aduh. Oh. Ampun bos, ampun. Duh, kelihatan gak guys, ada yang nongol gak guys? Aduh takut ini bos. Ya bos, ampun. Duh. Ngeri guys. Seperti kemarin tuh guys ya. Duh, saya ngomongnya gimana? Saya tuh diketawain suara tuh. Waduh, saya tuh mau coba jantung saya guys, mau menangis tapi saya tahan ya, malu lah. Duh, nanti apa tuh reputasi saya turun ya. Tapi maaf ya, videonya belum saya upload. Itu bener guys. Ngedek guys. Ampun bos, ampun. Duh, sampai saya lupa bos. Iya Toki, kok benci aku. Ya Allah. Ya bos, jangan ganggu saya bos. Duh, kok benci aku. Gini loh guys. Ini saya mau menangis banget guys, tapi saya tahan ini. Aduh, gimana ya, saking gredeknya mungkin ya saya. Oh. Gini ya guys ya, saya lanjutin aja tadi cerita tapi gini loh. Aduh, gimana ya, gini loh. Sampai tadi mana ya? Oh sampai itulah. Tak makan dulu guys ya. Duh, nggak kuat nih kalau lama-lama gini. Ampun bos, ampun. Bener guys, nggak mudah tuh ekspor tuh, apalagi di dalam makam. Mungkin hanya orang-orang tertentu ya yang berani kayak gini. Bukannya saya sombong guys ya, tapi kalau teman-teman berani cobalah. Tapi saya sarankan janganlah, kalau nggak kuat meratap bisa pingsan di tempat. Ampun. Gini guys, sama tak lanjutin ceritanya ya. Itu gini, teman, aduh, orang cowok pemuda itu tadi kan mungkin lagi galau kan ya, sendirian kan itu. Mungkin ya lagi mungkin putus cinta lah, biasa ya, namanya orang putus cinta kan pikirannya kemana-mana kan, pikirannya lagi kosong ya. Jadi mungkin itu kesempatan bagi makhluk halus di sini ya, karena letaknya posisinya juga nggak jauh. Dia tuh nongkrong ya tempat ya seperti cerita tadi yang gitar-gitaran diganggu sok pocong. Tapi ini enggak guys, dia tuh lagi galau gini ya, mungkin mengangan-angan atau meratapi perpisahan cintanya dengan Mbak Yeyen mungkin ya. Oh, Yeyen dengan mengelus dada, dengan mungkin air mata tuh yang nggak bisa dibendung lagi, berkaca-kaca. Oh Yeyen, tega kamu Yeyen. Seperti itu mungkin ya ekspresinya. Mas sudah berjuang mati-matian, kepala jadi kaki jadi kaki juga, kok tega kamu Yeyen. Nah seketika dia tuh lagi melamun, nah mungkin kan kesempatan bagi makhluk halus di sini ya. Wah dia tuh kosong pikirannya kan, mungkin seperti itu. Tak lihatin wujud saya aja. Tapi ini bukan Mbak Pocong atau Mas Pocong guys, tapi kuntilanak loh guys.
Nih, guys, ini langsung tercium bau melati guys. Tapi baunya semakin masuk guys. Ngeri guys. Nah dia itu kan langsung kita dalam pikiran kosongnya tuh memikirkan si Yayan mungkin ya, atau si siapa artinya kayak gitu ya, mungkin saya buat nama Yayan lah, mungkin seperti itu ya. Yayan, kamu tega sama Mas Yayan, dengan pikiran kosong. Jadi dia tuh kesempatannya bagaimana halus ya, dengan ketika itu di belakang radius tadi teman saya cerita tuh radius sekitar 4 meter berdiri. Nah seperti itu. Wah, astagfirullah, ya Allah. Ya mungkin tuh mbak kuntinya ya. Ya ampun bos, ampun. Ampun bos. Aduh bos. Ini kuat sampai selesai. Aduh. Ampun bos. Ampun. Aduh. Ini bos, baru saya menceritakan si Mbak Kunti langsung dia tuh kayak mengerutuk di sini. Aduh. Seketika itu kan, aduh. Ini lanjut nggak ya? Ini karena ngeri banget loh di sini kayak kemarin. Aduh. Ini gini, seketika itu kan dia sadar dari lamunannya, langsung melihat gini ya, mengkuarak gini ya. Apalagi saya menceritakan sudah diganggu ya, apalagi teman saya atau orang yang pemuda tadi ya, dia tuh langsung menolak bangun. Wah, kuapur seperti itu. Seketika rokoknya dibuang guys. Nah itu kan ngeri juga kan ya. Jadi ya mungkin ya Mbak Kuntinya juga pesan, Mas ini malam kamu tuh harus bubuk yang manis ya. Mungkin seperti itu kalau pesan yang Mbak Kunti, saya ibaratkan seperti itu. Nanti kamu masuk angin mungkin. Allah ya Karim. Ampun bos. Ya bos, gak lama bos. Duh, ini saya sakit beneran bos. Aduh, ini ya bos, nggak lama bos ya, permisi aja bos ya. Ini saya bener guys, nggak saya buat main-main guys, sakit bener nih saya sebenarnya badan ini. Ya karena saya harus profesional ya, mau nggak mau harus sampai selesai nih. Tapi yang lebih uniknya di sini guys, dari cerita teman saya itu ada makam yang posisinya tuh berbeda dengan makam-makam yang lain, dalam arti batu nisannya tuh arahnya berbeda guys. Kan aneh kan ini. Nah ini dari saya dikasih informasi seperti itu, ini menarik banget bagi saya, dalam arti ya bukannya saya sok pemberani ya, saya harus bisa membuktikan bahwa apakah benar-benar ada makam yang posisinya berbeda dengan batu nisan yang lain. Oke lah guys, nggak usah kita tunggu lama-lama tadi karena saya ekspor tidak bisa menunjukkan tempatnya. Jadi saya nih habis di sini ya, habis menceritakan keangkerannya di sini tuh, saya akan mengekspor makam yang batu nisannya tuh berbeda dengan yang lain. Oke lah guys, nggak usah tunggu lama-lama, kita langsung saja. Oke guys, seperti janji saya tadi, saya akan mengekspor di dalam makam, terus mencari batu nisan yang letaknya atau arahnya itu berbeda dengan makam-makam yang lain ya. Ngeri guys, ini kayaknya embunnya sudah turun ya guys ya, karena ini sudah larut malam kayaknya ini. Ini guys yang menjadi unik tuh ya, setiap makam tuh kok ada pohon yang mati berdiri terus tuh guys ya. Ngeri guys, dredeg nih, apalagi saya tadi teror dengan suara-suara yang nggak mengenakan ya, intinya ya semakin tambah dredeg. Assalamualaikum ya ghaib. Siapa tahu dapat eksistensi dari mbak-mbaknya atau mas-masnya, dalam arti Mbak Kunti atau Mas Pocongnya yang lagi nangkring atau berdiri, tapi jangan di depan mata loh ya, intinya seperti itu saya minta tuh ya. Kalau di depan kamera oke lah, nggak apa-apa. Ini kok dredeg ya guys, mendekati pohon ini.
apa penunggunya di sini ya. Ih, ngeri. Ih, astagfirullah. Ini makamnya terpenggal guys, kasihan banget. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya gaib. Mari guys. Semakin malam semakin mencekam ya. Maaf ya guys, ini mungkin di kamera terlihat asapan yang melewati kamera intinya ya. Ini karena saya merokok nih contohnya. Nah, maaf ya. Ya biasalah untuk mengurangi rasa grogi saya. Nah, ini saya astagfirullah, kaget tuh suara kereta, kirain apa tadi. Terdengar ya enggak ya di kamera. Ini saya mendekati gerbang pintu makam nih guys ya, yang konon ceritanya ditunggu oleh dua sosok makhluk halus yang sangat tinggi besar itu ya, seperti buto lah intinya seperti itu. Astagfirullahaladzim. Allah ya karim. Astagfirullah. Iya ya mbah. Allah Allah, apa di atas ya. Kok nggak ada, tadi ada yang gedor sini kayaknya. Ini saya mulai itu ya, kok tapi guys, karena saya karena kondisinya dingin banget, jadi kondisi badan juga sangat terganggu. Apalagi nggak bagus lah begadang pada malam-malam hari intinya ya, apalagi keluyuran seperti ini ekspor. Tapi ya nggak apa-apa lah, karena demi sportivitas sih, demi apa tuh namanya, alah kok nggak aduh ngomongnya apa toh, demi apa sih, alah bolah bes, saya bingung nih karena merasa takut ya, intinya itulah demi apa lah, kok nggak ketemu lagi ngomongnya toh, aduh udah ya, intinya itulah demi profesional lah, angel mentung ngomongannya ya, profesional seperti itu ya. Aduh, ngeri guys. Ini tadi ya, saya ini sedang mencari mana ya makam yang posisinya tuh berbeda dengan yang lain. Permisi mbah, amit sewu. Aduh, permisi mbah. Seperti itulah intinya, seperti itu ya. Ini tadi ya, ngomongnya piye toh. Ini juga harus ekstra hati-hati karena ini musim penghujan ya, banyak ular yang berkeliaran, jadi saya harus ekstra berhati-hati banget ini ya, menjaga keselamatan ya, terutama keselamatan jasmani dan rohani lah. Ini rasanya udah campur aduk guys ya. Amit mbah, permisi mbah. Nyuwun sewu. Mana ya guys ya posisi letak tadi ya, makam yang katanya makam tertua lah intinya di sini ya. Saya tadi lupa ya menceritakan bahwa makam yang posisi terbalik itu adalah makam tertua di sini ya, dalam arti makam itu ada di makam ini sendirian dengan posisi terbalik, jadi mungkin ya sebagai pertanda mungkin makamnya masyarakat harus di sini, mungkin seperti itu ya. Dan itu makam pertama kali di sini ditemukan ya. Berdek banget guys, ini ngomongnya gimana ya, campur-campur. Permisi mbah, amit sewu kula nuwun. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya gaib. Ini jam saya sudah berbunyi, berarti jam berapa saya nggak sempat ya lihat jam ya. Ini jam berapa sih? Astagfirullah guys.
jam 1.30 guys. Setengah 2 ya BIB waktu Indonesia Barat. Mana sih makam itu? Semoga saya tidak dibingungkan seperti saya ekspor di makam-makam yang sebelumnya ya. Tapi di sini tuh sangat mencekam guys, bener-bener menguji adrenalin sekali ini namanya. Ini juga ada ya makam berbeda ya intinya ya, karena kita orang Indonesia harus saling rukun lah intinya seperti itu. Mana ya makam itu? Saya harus menemukan guys. Kalau nggak bisa menemukan, waduh, saya harus mengulang lagi ke sini kalau nggak bisa ketemu nih. Tapi mudah-mudahan lah saya ketemu, melihat apa tuh namanya, letak makam yang berbeda itu ya guys ya. Mana tadi ya? Permisi Mbah Permios. Ih, merinding banget guys. Assalamualaikum. 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 Mudah-mudahan saya tidak diganggu dengan perwujudan-perwujudan ya. Kalau nongol di kamera ya monggo, saya persilahkan. Tapi kalau di mata ya jangan dong. Amit Mbah, saya mudah di sini Mbah ya. Ya karena terpaksa nih. Bukannya saya tidak tahu adab atau tata krama ya, ya gimana ya, intinya saya kepepet lah. Aduh, ini guys, pohon jatinya kecil tapi kayaknya juga mengandung misteri banget nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Goib. Saya harus ekstra fokus dan hati-hati karena posisinya nih saya sendiri, jadi ya gimana ya, aduh, harus benar-benar menjaga mental ya. Duh, kok merinding banget ya guys ya. Mudah-mudahan saya tidak, Allah, astagfirullah, apa tadi? Aduh, ya Allah, kayak ada yang menggelundung guys. Aduh, apa tuh gundul petinggi sih guys, tapi kok aneh banget ya, kayak ada menggelundung di depan saya. Apa tadi ya, gimana ya, ini mitosnya kalau orang Jawa tuh kalau ada kepala menggelundung tuh gundul petinggi guys, tapi kok aneh ya. Saya bilang aneh tuh apa ini, apa gimana ya, apa tuh kalau gundul petinggi itu menggelinding ya, itu kepala tapi sambil bunyi tapi kok nggak ada suaranya ya, ini gimana ya, aduh, gimana ya, aduh, pulang nggak ya nih, aduh, kalau saya pulang, duh, ini gimana reputasi saya nih, aduh, gimana ya, aduh. Kita tengok aja ya guys ya, harus menengok tuh ya, membuktikan apakah itu gundul petingis beneran atau apa ya. Kayaknya kok kayak kepala tadi menggelundung di belakang saya, blulung gitu. Tapi gimana ya, demi meyakinkan, aduh, tapi kok grogi saya sampai di sini, pulang nggak ya, iya ya, aduh, ini belum ketemu guys, makam itu, makam yang berbeda batu nisannya, tapi saya sudah diganggu tadi apa namanya, kayak kepala menggelundung guys, aduh, iya ya, aduh, bagaimana ya guys ya enaknya, aduh, oke lah, berani nggak berani saya harus membuktikan guys, kita cari aja guys ya, apa tadi ya kok menggangkitkan saya, aduh, lagi, aduh, gimana ini, ternyata nggak main-main di sini guys ya, aduh, mana tadi ya, kok ada yang menggelundung mengejar saya dari belakang. Kalau mitosnya orang Jawa tuh kalau menggelundung gelundung itu kan gundul petingis guys, tapi kok ini amit presmisi ya, kok nggak itu, nggak ada suaranya hihihinya, tapi kok
kok saya penasaran nih. Aduh, apa ya? Ini kacau banget pikiran saya guys. Kalau ini beneran kepala sambil meringis, waduh, repot saya nih. Tapi mau nggak mau saya harus bisa membuktikan guys. Gimana tadi ya? Duh, saya tadi mau lari sampai mau ke Suwandu guys. Tapi ya alhamdulillah saya bisa kontrol sedikit lah. Kayak kemarin saya sampai terjatuh kayak terpental gitu. Aduh, mana tadi ya? Mana tadi ya? Kok nggak ada ya guys ya? Tadi perasaan melemparnya ke sini guys. Kayak berlari ngajar saya guys. Pamit Mbah, permisi. Mana tadi guys ya? Aduh. Saya harus tetap fokus guys. Harus bisa memecahkan ini guys. Repot nih. Kalau saya sampai kabur, aduh, gagal nih. Eksplor saya malam ini harus mengulangi lagi. Waduh, belum ketemu lagi makam yang posisinya berbeda itu. Mana guys ya? Tadi perasaan di sini guys. Aduh. Mana ya? Kita pakai senter yang lebih terang aja lah guys ya. Daripada saya cenunuan. Nah, inilah. Aduh. Kalau ini sampai saya menemukan itu bener kepala gundul peteng guys. Waduh, repot ini. Bisa saya kencing-kencing sampai jalan ini. Aduh, mana ya? Permisi Mbah, permios. Mana tadi ya? Aduh. Kok nggak ketemu ya? Mana tadi? Aduh, ini harus temukan guys. Permisi Mbah. Aduh, bukannya saya mengganggu penjenengan Mbah, tapi ini mana tadi ya? Kayak ada yang menggelundung mengejar saya. Aduh, mana ya? Ini mau nggak mau harus ketemu guys. Aduh, kayak di sini tadi perasaan. Sampai ngos-ngosan guys, bener nggak main-main ini. Semakin merinding, semakin malam, semakin mencekam, semakin ngos-ngosan guys. Aduh, permisi Mbah. Permisi Mbah. Oh ya Gusti guys, kepala bener, kok kepala sih? Kelapa apa? Oh kelapa. Kirain tadi kepala gelundung. Ngeri guys, nggak mau ah. Aduh, itu kelapa ya guys ya, bener ya. Aduh. Bener guys. Duh ya Allah, kirain apa tadi, ternyata kelapa guys. Siapa ya yang menggelundungkan di belakang saya tadi ya. Aduh, tapi saya tuh tadi sudah kayak merasa ada agak aneh guys, kayak ada yang mengikuti, tapi saya tuh berusaha menahan rasa takut itu ya intinya ya. Jadi nggak lama tuh sampai astagfirullah guys. Duh, kok lebar lagi guys kepalanya. Duh, ini gimana ya guys ya? Kok ngikutin saya lagi tuh guys. Aduh, ini gimana ya? Lanjut gak ya guys? Tapi saya belum ketemu letak makamnya. Saya sudah keluar makam nih guys. Saya sudah keluar makam nih guys. Gimana ya? Ini saya sudah keluar makam. Ini padahal apa tuh namanya? Letak makam itu belum ketemu guys. Tapi saya sudah dikagetkan lagi guys. Aduh. Iya, lanjut gak ya? Okelah. Iya. Ini ngori banget guys. Diteror kedua kalinya guys. Ini saya sudah di luar makam. Jadi ini sangat ekstrim banget. Sampai saya itu ibaratnya sampai keluar makam belum terpecahkan guys. Gimana ya? Oke lah,
ini harus lanjut guys. Saya harus berani ini. Aduh, memecahkan ini misterinya nih. Nah, ini harus masuk kedua kalinya nih. Aduh, iya ya, berani nggak ya? Padahal ini ngori banget loh. Katanya di sini tuh ada penunggunya dua ya, dalam arti dua penjaga. Aduh, oke lah, harus berani. Assalamualaikum, assalamualaikum ya Huib. Ini saya ngomong sudah agak kehabisan suara guys, karena rasa takutnya nih ya. Oke lah, saya harus berani memecahkan. Aduh, kedua kalinya ya. Mana? Allah ya Karim. Astagfirullahaladzim. Lagi guys. Aduh, Allah ya Allah, ini orang yang baru menyekar Allah. Ngeri banget guys. Ya Allah. Gimana ya? Tadi tuh diganggu. Aduh, ngomong iki kok angker banget toh kuburan iki. Iya, gimana sih? Duh, maaf ya yang ngebagi teman-teman yang luar Jawa nggak tahu artinya pi itu gimana sih, artinya seperti itulah. Aduh, ini mau nggak mau saya harus memecahkan, harus mencari di mana letak makam yang berbeda itu guys. Aduh, apalah, kita cari. Astagfirullahaladzim, itu loh guys, tadi beluluknya guys, atau kepala sih, kelapa ya guys, yang meneror saya. Duh, ini loh ngeri banget, ini mendekat sudah merinding banget. Aduh, kabur ya, nggak berani saya mbah kelapa. Duh, 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 duh. Iya, tadi katanya tuh ada ini ya, ini jatuhnya sudah ekstrim banget guys. Udah tua banget ini. Permisi. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Huib. Itu ya, itu cukup mungkin bagi orang yang ternama mungkin ya, atau piai lah mungkin seperti itu. Oh iya ya guys, ini pohon apa? Oh ya pohon jati ya. Oh ya Allah, saya ternyata dibingungkan guys. Cerita teman saya tuh, orang yang ngasih informasi, katanya makam itu terletak di sudut utara, tetapi di bawah pohon jati guys. Oke lah, kita cari ya, ini pohon jati ya. Apakah ada sih? Loh, oh, nggak ada kan guys? Permisi mbah. Aduh, ini ya, ini pohon jati kan guys. Pohon jati, di antara pohon jati kita cari pohon jati aja ya guys ya, intinya ya, berfokus seperti itu, seperti narasumber yang menceritakan. Aduh, ngeri banget guys, belum ketemu ini, apalagi saya sudah diteror dengan apa tuh namanya, sosok ya, apa tuh namanya, kelapa lah ya. Tadi kalau benar itu gundul pecengis guys, bisa saya tuh lari sampai terkencing-kencing guys. Aduh, udah merinding banget nih, harus selesai. Nah, Allah ya kan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ampun mbak, permisi bos. Aduh, mana sih? Tadi ada yang mau melempar di sana guys. Aduh, ngeri guys. Apa ya tadi ya? Saya harus bisa memecahkan ini guys. Ngeri guys. Ini ya, ini pohon apa sih? Oh ya, pohon jati. Ini juga pohon mana sih? Oh, ini pohon jati juga ya. Aduh, ngeri. Gak ada sudut-sudutnya nih. Aduh. Ini ya, ini pohon jati ya. Ini juga pohon jati ya. Kita lihat aja, apa ini sudah saya menemukan 3 pohon jati besar-besar loh guys. Katanya di dekat pohon jati yang besar. Astagfirullahaladzim. Oh ini loh guys, ternyata di sini. Permisi mbah, ini ya makam yang beda dengan batu nisan yang lain ya. Ini ya. Permisi mbah. Aduh. Oh, kedaduk guys.
Maaf karena saya gugup banget nih. Ini piye toh ngomongnya. Ini ya. Nah, ini ya. Bisa terlihat kan? Nah, ini kalau ini kan menghadap ke utara dan ke barat, ya ini ke barat dan ke timur nih. Entah ini mbah siapa nggak tahu. Intinya ini konon ceritanya makam tertua di sini ya guys. Bisa dilihat kan? Aduh, gimana sih? Aduh, oke lah, kita eksplor dari jauh aja ya guys ya. Mana sih? Kok saya semakin bingung ya? Aduh, iya, oh, itulah guys. Nah, tuh sudah terlihat kan? Sudah ya guys, ini saya sudah nggak kuat guys. Aduh, kita pulang aja ya guys, karena saya takut jantungan banget ini, karena saya sudah diteror berkali-kali di sini. Aduh. Oke lah guys, pulang aja ya guys ya, mari. Tapi intinya saya sudah berhasil menemukan letak makam yang batu nisannya tuh berbeda dengan teman-temannya lah, seperti itu. Aduh. Oke lah guys, kita pulang aja ya guys ya, karena nggak kuat guys. Kita pulang. Mari guys. Oke lah guys, kita pulang aja ya. Nih nggak asik banget ini namanya. Aduh, kita pulang aja ya, karena ini udah jam larut malam. Jadi saya harus mengakhiri eksplor pada malam ini ya. Salam dari Dakota Explore Mystery. Nggak mistik, nggak asik. Untuk teman-teman yang belum subscribe, tolong bantu subscribe-nya, like, share, dan share sebanyak-banyak mungkin ya. Salam dari Dakota Explore Mystery. Nggak mistik, nggak asik.